Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian teman-teman semua? Ketemu lagi di channel ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat ya, terutama sehat dompetnya juga ya. Percuma sehat badan, kalau dompetnya sakit ya ikutan mumet juga. Mulai jadi curhat. Balik lagi ke materi, ke topik. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai database ya. Sebelumnya kita sudah ngebahas mengenai apa ya sebelumnya itu group by. Nah, sekarang kita akan bahas kembali mengenai database. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai alias ya. Alias di MySQL atau MariaDB itu mensupport dua item ya. Yang pertama alias untuk kolom, yang kedua alias untuk table. Ini topik yang akan kita pelajari. Yang pertama tentang kolom, sintak dasarnya, kemudian penggunaan keyword as, kemudian penggunaan string kosong, penggunaan alias pada group by, having, dan order by. Kemudian pada tabel kita juga akan sintak dasarnya, kemudian operasi as-nya, kemudian penggunaan string kosong, dan penggunaan pada join. Baik, langsung kita mulai saja. Untuk alias kolom, jadi perintah dasarnya itu adalah nama kolom as nama aliasnya. Nah, kalau misalkan kita kasih contoh, select bintang from, kita coba untuk sim employee ya. Nah, di sini kita punya ada nama depan, nama tengah, sama nama belakang ya. Kita coba untuk gabungkan ya. Kita coba kita gabungkan dengan function miliknya MariaDB atau MySQL, ada concat yang ini ya. Teman-teman boleh pakai yang concat underscore ws ini atau pakai yang ini juga bisa. Kalau yang ws ini 2 karakter, kalau ini lebih. Saya coba pakai yang atas. Ini kita ambil first name, kemudian kasih spasi, kemudian saya kasih middle name, kemudian ada spasinya, kemudian saya kasih last name. Kalau kita jalankan, maka isinya seperti ini. Header tabelnya ini sangat tidak user friendly ya, bahkan kita juga gak enak nih bacanya. Nah, ini bisa kita, ini juga nih datanya kurang lengkap, ini nul, harusnya ada datanya ini. Ini kalau misalkan kita lihat select from sim employee, ini harusnya ada datanya tuh. Kenapa? Ini kita tambahin lagi aja nih, if null, jika dia null, karena ini ada null ya, karena null ketika null kita operasikan dengan string, ini nggak mau dia. Kita kasih spasi kosong. Kalau misalkan dia ada null, kasih spasi kosong. Ini juga ada nullnya, if null, ini kasih spasi kosong juga. Nah, untuk function ini kita bahas lebih dalam nanti ya di materi selanjutnya. Ini kita ikutin aja dulu mengenai aliasnya. Jadi kalau kita jalankan lagi, nah udah keluar semua, tapi headernya ini masih nggak enak ya kita bacanya nih. Kita coba kasih alias di sini as full name, nama lengkap lah, nama lengkap seperti ini ya. Nah, headernya kan sudah enak ya dilihat. Nah, tetapi di sini kan ada S nih.
ternyata si MariaDB atau MySQL ini S ini atau alias ini untuk keyword S ini tidak wajib diisi ya. Kita boleh menggunakannya ataupun tidak. Kita pakai boleh, kalau kita hilangkan juga tetap aja berfungsi. Jadi kita bisa pilih salah satu aja. Kalau saya lebih suka pakai alias gini ya S, soalnya kayak lebih jelas gitu. Terus ini juga bisa kita ganti dengan string. Berarti kita sudah masuk ke yang ini ya, ke yang string kosong. Ini misalkan nama, ada spasi di sini, nama lengkap. Seperti ini juga bisa. Jadi headernya ini ada spasinya. Biasanya ini kalau saya pakai, misalkan ada klien minta data dari hasil query untuk ditaruh di table misalkan. Kalau misalkan kita kasih dengan nama bawaan fieldnya itu kan kadang tidak user friendly ya. Kadang ada yang pakai singkatan gitu kan. Nah kalau misalkan dengan seperti ini kan, misalkan nama lengkap itu bisa lebih mudah dibaca oleh user gitu kan. Ini biasanya saya pakai seperti itu. Nah ini juga bisa kita operasikan order by ya. Nah untuk di MySQL kita bisa operasikan seperti ini, nama lengkap ini bisa kita order by. Tapi untuk di MariaDB ini order by dengan string seperti ini tidak support ya, nggak jalan sama dia. Jadi walaupun kita kasih descending, ascending ini tidak terpengaruh di hasilnya ini. Tapi kalau ini kita gunakan dengan tanpa spasi, misalkan nama, ini juga kasih dengan nama, ini bisa ascending, bisa descending, bisa jalan ya. Itu mungkin perbedaan antara MariaDB dan MySQL. Nah kemudian kita juga bisa menggunakan alias ini pada ini ya, group by, having, dan order by. Kita coba gunakan table SPK ya. SPK ini kan ada, kalau kita lihat ini ada ini ya, total price ya. Kalau misalkan kita count, kita jangan pakai fresh dulu deh, kita pakai count aja lah. Count SPK code, kemudian kita kasih alias jumlah, kemudian kita juga mau nampilin cars ID nya. Kalau kita jalankan, nah ini belum ada grup by nya ya, ini cars ID nya saya kasih alias juga S kode mobil misalkan seperti ini. Nah kita grup by dengan alias dari, nah ini untuk grup by kode mobil, pakai ini bisa tuh di grup by dengan nama aliasnya. Kemudian kita juga pakai having-nya juga bisa. Having ini kalau misalkan kita pengen ambil yang lebih dari 2 ya, ini kan aliasnya jumlah ya, jumlah lebih dari 2, kita jalankan, nah bisa kan. Kemudian kita tambahkan order by alias apa, kode mobil. Nah ini jalan juga, descending misalkan. Nah 9 dulu yang paling atas. Jadi kita bisa menggunakan nama alias itu pada group by, pada having, pada order by. Nah itu untuk kolom ya. Kemudian alias juga bisa kita pakai pada table. Secara fungsi sama ya. Jadi alias itu menggantikan nama kolom menjadi, atau nama tabel menjadi nama yang lebih friendly lah, lebih mudah untuk digunakan atau lebih mudah dimengerti. Kalau misalkan di table ini secara dasarnya hampir sama, perintah dasarnya
nama table as nama alias. Kalau kita coba select from sim spk misalkan ini, kalau sim spk. Nah, ini kalau tanpa alias seperti ini kita jalankan bisa aja. Nah, kalau kita tambahkan alias tinggal tambahkan s, misalkan s di sini. Ini dengan alias. Kalau misalkan kita mau panggil tabelnya, maka di sini bisa s dot misalkan spk code, atau misalkan ini biar lebih jelas ya, gunakan cars id. Ini lebih jelasnya lagi kalau kita joinkan ya. Tuh, misalkan kita kasih aliasnya s ini, kemudian kalau misalkan ini kita ganti dengan string kosong kayak yang tadi ya, s t b misalkan ada spasi seperti ini. Nah, untuk di table ini kan muncul error, tidak bisa, karena table itu tidak bisa dibikin seperti header untuk kolom. Ini aliasnya kita bikin s saja. Nah, kalau misalkan kita joinkan, coba supaya lebih jelas ya, kenapa kita membutuhkan alias. Ini misalkan kita tanpa ada alias dulu ya, biar jelas. Kita tanpa ada alias, kita joinkan inner join sim cars. Nah, ini on sim spk dot cars id sama dengan sim cars dot cars id. Misalkan ini kita jalankan. Nah, kalau misalkan kita tanpa tanpa adanya alias, ini nggak enak banget kan tuh. Ini harus kita tulis secara semua lengkap ya nama tabelnya. Tapi kalau misalkan kita pakai alias ini bisa pendek. Misalkan kita aliaskan ini, kita coba dengan tanpa s ya, dengan a, kemudian ini kita aliaskan dengan b. Maka ketika kita join, kita bisa a dot b di sini. Tuh. Kalau misalkan kita ingin ubah ya untuk field ini juga bisa. Ini kita pengen ngambil dari yang A, bisa di sini. Beberapa versi ini ada yang error gitu. Kalau misalkan kita nggak kasih alias seperti ini, nah kita langsung aja jalanin. Ini ada yang nggak mau jalan dia. Nah, ini untuk yang versi 10.5 ini sudah tidak error lagi. Atau misalkan teman-teman menjalankan seperti ini di SQL Server, ini akan error juga kalau misalkan tanpa dikasih ini dari tabel mana seperti ini. Tapi untuk versi ini, versi 10.5 ini udah nggak error. Ini bisa seperti ini. Dan teman-teman juga bisa menggunakan di join yang lain, left join, right join. Jadi kalau misalkan teman punya query yang panjang dan punya join beberapa table, dengan adanya alias ini bisa lebih pendek, terlihat lebih simple, dan ketika kita panggil itu akan lebih mudah. Jadi seperti itu penggunaan alias pada kolom dan tabel. Jadi kesimpulannya kita sudah tahu ya bagaimana perintah dasar alias. Untuk kolom berarti kolom s nama aliasnya, dan untuk keyword s ini tidak wajib, boleh kita tulis ataupun tidak. Kemudian untuk kolom kita bisa menggunakan string dengan adanya spasi kosong ya, seperti yang tadi. Tapi untuk di MariaDB tidak bisa kita sort ya, ascending descending. Tapi untuk di MySQL itu masih bisa di beberapa versi. Kita juga bisa menggunakan alias untuk group by, having, dan order by. Kemudian untuk table kita tahu sintak dasarnya sama dengan kolom, nama table, s nama aliasnya,
fungsi S ini bisa kita hilangkan juga, sama tidak harus ada. Nah, kemudian untuk string dengan ada spasi kosong di tabel itu tidak bisa, harus menggunakan tanpa adanya spasi. Kemudian untuk tabel kita biasanya digunakan untuk join. Ketika join yang banyak tabel itu dengan adanya alias kita bisa buat lebih pendek dan lebih simple gitu ya. Kemudian ketika join di beberapa versi MariaDB atau MySQL, kalau misalkan kita tidak panggil aliasnya maka akan terjadi error. Errornya ini kayak tidak ketemu. Jadi ini punyanya siapa, punya tabel yang mana cars ID ini. Nah, itu kira-kira mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa mencerahkan teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya.